Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semuanya sehat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran 3, Allah penolongku yang setia. Kalian bisa membuka Alkitab kalian di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Yuk kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyi Naaman sakit kusta ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Sekali lagi. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Nah, kalian masih ingat cerita tentang Naaman? Nah, sekarang Miss Lydia mau tanya dulu. Siapa yang pernah melihat orang yang mengidap sakit kusta atau lepra? Seperti apa kira-kira ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta? Nah, lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dulu. Ya, pada zaman Perjanjian Lama hingga zaman Yesus. Karena penyakit kusta ini ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang bisa disembuhkan. Nah, biasanya orang yang sakit kusta ini, mereka biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari dunia luar. Jadi mereka dikucilkan. Kemudian mereka juga kadang-kadang tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena tidak ada orang yang mau mengurus, apalagi merawat mereka. Orang takut mendekati mereka. Karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Nah, ini contohnya nak. Sakit kusta itu seperti apa? Nah, ini gambarnya. Jadi ini seperti penyakit kulit. Ya, awalnya seperti panu. Tapi lama-lama seperti ini. Nah, kadang-kadang ada juga yang lama-lama jari-jari tangannya ini bisa lepas satu persatu, ya. Bisa lepas satu persatu. Jadi sampai kadang-kadang orang sampai tidak lagi punya jari. Ya, dengan adanya sakit ini tiba-tiba jari-jarinya bisa lepas satu-satu. Nah, ini kita akan melihat tanda-tanda orang yang sakit kusta itu seperti apa sih, ya? Tanda-tanda penyakit kusta itu tergantung dari tingkat atau tipe
dari penyakit tersebut. Nah, ini tanda-tandanya. Ada bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia. Nah, pada bercak putih ini awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama semakin melebar dan banyak ya, semakin melebar dan banyak. Tapi ini tidak sama dengan panu loh ya, beda ya. Nah, adanya pelebaran saraf terutama pada saraf ulinaris, medianus, auricularis, magnus, serta peroneus. Ini enggak usah dihafalkan ya. Ini kalian enggak akan paham. Ini yang tahu para dokter. Nah, kemudian kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit akhirnya menjadi tipis dan mengkilap. Lalu muncul bintil-bintil kemerahan kayak tak gambar tadi ya. Ada bintil-bintil kemerahan yang tersebar pada kulit. Kemudian rambut juga menjadi rontok, alis juga rontok. Muka benjol-benjol ya. Dan tegang yang disebut fasies leumina atau mukanya ini lama-lama tegang kayak dianggap seperti muka singa. Jadi mungkin kalian kalau belum pernah melihat mungkin sulit ya digambarkan ya. Kalau penyakit kusta ini mungkin kalau sekarang ini hampir seperti orang yang berpenyakit AIDS. Orang takut ya mendekati karena menular, meskipun penularannya itu lewat sentuhan, lewat jarum suntik ya, tetapi menular sehingga orang yang sakit AIDS ini juga ditakuti orang, dijauhi orang. Nah, kira-kira orang sakit lepra pun dulu juga seperti itu. Dia dijauhi orang ya, orang takut sama mereka. Nah, penyakit kusta ini tidak bisa dianggap penyakit biasa karena perlu penanganan serius untuk mendapatkan kesembuhan. Penderita ini bukan hanya dirasakan oleh penderitanya saja, tapi keluarga juga menderita, keluarga yang merawat terutama ya. Jadi harus benar-benar hati-hati kalau merawat karena takut tertular. Di samping itu biasanya keluarganya pun juga akan dijauhi orang karena orang takut ketularan. Nah, itu gambaran sakit kusta. Nah, sekarang kita mau lihat siapa Naaman. Tadi kita sudah menyanyi ya. Naaman sakit kusta. Naaman ini siapa? Nah, Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram yang sangat terpandang dan disayang oleh rajanya. Karena melalui kepemimpinannya tentara Aram sering mengalami kemenangan. Nah, orang yang hebat ini ternyata dia menderita sakit kusta. Sebagai seorang pemimpin ya jelas Naaman merasa tersiksa karena kondisi tubuhnya yang seperti itu ya. Dia orang hebat, disayang raja. Tapi ketika dia tahu dia menderita sakit kusta, dia merasa tersiksa. Nah, di rumah Naaman itu ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Ia ditangkap dan kemudian menjadi pelayan istri Naaman. Jadi anak perempuan ini di sini melayani istrinya Naaman. Nah, anak perempuan ini sangat berani dan beriman. Ketika ia mengatakan kepada nyonyanya untuk membawa Naaman ke rumah Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau tidak berani, tidak bisa ya. Dia seorang pelayan. Lalu tiba-tiba dia menyarankan, Tuhan dibawa saja ke rumah Elisa. Nah, pasti kalau orang itu tidak mau mendengarkan, dia akan menganggap kamu siapa? Berani-beraninya ya menyuruh untuk membawa Naaman ke rumah Elisa. Nah, tapi kita percaya bahwa Allah memang
menempatkan anak perempuan itu untuk sebuah maksud. Meskipun awalnya anak ini ditangkap dan menjadi pelayan, tetapi ternyata anak ini memang ditempatkan Tuhan dalam keluarga Naaman. Ya, yaitu dengan memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan terutama kepada Allah. Karena melalui kesembuhannya, akhirnya Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Jadi segala sesuatu itu bukan karena kebetulan, Nak, tetapi karena memang Allah sendiri yang ikut campur tangan bekerja dengan menempatkan anak perempuan ini di dalam keluarga Naaman. Nah, cara pengobatan Elisa atas petunjuk Allah memang dianggap tidak masuk akal. Tapi ternyata cara itulah yang menyembuhkan Naaman. Nah, kita bisa bayangkan sebagai seorang pahlawan yang dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang biasa. Ya, mungkin dia berpikir nanti di rumah Elisa dia akan diperlakukan dengan istimewa. Tapi ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui hambanya dan perintahnya pun sederhana. Jadi Elisa tidak menemui Naaman langsung. Dia menyampaikan pesan melalui hambanya. Nah, kalau orang yang sombong, orang yang hebat tapi sombong, dengan perlakuan seperti ini dia pasti akan marah, ya. Kok Elisa ini memang nggak tahu ya siapa saya? Kok tidak mau menemui saya? Cuma lewat hambanya, ya. Dan yang perlu kita tahu, Nak, perintah dari Elisa kepada Naaman itu sederhana. Jadi Naaman ini disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Mungkin awalnya Naaman berpikir, mosok ya, hanya mandi 7 kali di sungai Yordan akan sembuh. Nah, nih, perintah Elisa itu membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidakkah ada sesuatu yang seharusnya Elisa lakukan, misalnya dengan mendekati Naaman, memanggil-manggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya, maka penyakitnya akan sembuh, atau cara lain yang kira-kira kelihatan menakjubkan gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin akan mendatangi Naaman, lalu tubuhnya dijamah, lalu dalam nama Yesus menggerak-gerakkan tangannya, ya. Dalam pikiran Naaman seperti itu, ya. Dia berpikir begitu. Tetapi ternyata kok saya disuruh mandi di sungai Yordan lagi, ya, 7 kali. Elisa juga tidak mau menemui langsung, ya, lewat hambanya. Nah, akhirnya pegawai Naaman kemudian meyakinkan Naaman. Jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun pasti Naaman akan melakukannya untuk kesembuhan Naaman. Nah, akhirnya Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Akhirnya dia mulai merendahkan dirinya. Dia mau taat. Dia pun akhirnya melakukan untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan akhirnya ia pun sembuh. Nah, kita harus ingat, Nak, kisah Naaman ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Mau itu presiden, mau itu raja, mau itu orang hebat, orang pandai seperti apapun, kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, kadang orang berpikir dengan banyak uang segala sesuatu masalah dapat diselesaikan. Tapi kita bisa belajar dari Naaman.
Apakah dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya mungkin dia bisa sembuh? Tidak. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, orang kaya atau miskin, pemerintah atau rakyat, tua, muda, semuanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, kita sudah melihat dengan baik cerita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.